Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Rolando Sambuaga kembali menjumpai Anda. Pemirsa, Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2045 di mana 70% jumlah penduduk Indonesia berada di usia produktif, yakni 15 hingga 64 tahun. Untuk mengembangkan kompetensi talenta sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadi koordinator manajemen talenta nasional di bidang riset dan inovasi. Seperti apa program manajemen talenta nasional ini dan siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Ikuti pembahasannya dalam 30 Minutes with Scientist. dipersembahkan oleh Dan sudah bersama kami Bapak Edi Giri Rahman Putra selaku PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN. Pak Edi Giri, apa kabar Pak? Baik, Mas Ronu. Wah, luar biasa. Nah, ini berbicara mengenai SDM Indonesia ini, khususnya di bidang riset dan inovasi. Mungkin Anda bisa jelaskan ini Pak, seperti apa Anda melihat kondisi SDM riset dan inovasi hari ini? Baik, kalau kita bicara masalah SDM di sini ya, tentunya SDM Iptek mungkin ya, secara umum ini. Ini memang sudah dituliskan di dalam regulasi kita di Undang-Undang Sinas tahun 2019 ya, mengatakan bahwa SDM Iptek itu terdiri dari beberapa fungsional seperti kayak dosen, peneliti, prakarya dan sebagainya. Nah, jumlah itu memang sudah cukup banyak, baik itu dosen maupun peneliti yang lainnya, hanya saja kualifikasinya. Kualifikasi pendidikannya itu masih sangat rendah. Masih rendah, oke. Ya, jadi kita memang menargetkan di tahun 2020 sampai dengan 2024 ini, paling tidak di tahun 2002 ini sudah mencapai sekitar 17% SDM Iptek tadi yang sudah berkualifikasi S3. Ya. Kemudian di tahun 2023 naik lagi 18% dan tahun 2024 nanti bisa sampai 20%. Saat ini kita masih di kisaran 15-16%. Nah, sekarang bagaimana kita bisa paling tidak meningkatkan jumlahnya dulu. Ya, kita belum bicara masalah kuantitas, tapi bicara masalah kuantitasnya dulu, mengakselerasi ya, untuk bisa mendapatkan SDM Iptek yang memang punya kualifikasi pendidikan minimal S3 di sini. Demikian Pak, itu gambaran kita. Gambarannya jadi artinya kualifikasi ini masih rendah begitu ya Betul. Pak ya. Nah, sementara kita tahu bahwa banyak SDM yang ya kita tahu yang pinter-pinter begitu ya, yang berprestasi dan memilih untuk menetap di luar negeri begitu Pak. Betul. Nah, ini bagaimana Pak Edi Giri ini memandang hal ini dan seperti apa upaya yang dilakukan BRIN untuk kembali mengajak mereka berkolaborasi begitu ya agar bisa juga meningkatkan riset dan inovasi di Indonesia. Upaya ngajak pulang lah begitu Pak. Ya, ada atau seperti apa ya, di BRIN Pak? Tentu ini juga salah satu bagian dari program kita di manajemen talenta, bagaimana bisa menarik tadi ya talenta-talenta yang ada di luar negeri atau diaspora tadi ya, untuk bisa membantu kita untuk bisa mengembangkan Iptek di Indonesia. Tapi balik lagi, kalaupun semua mereka harus kembali ke Indonesia, itu pun juga masih kurang jumlahnya. Ya, jadi memang kita masih minim. Ya, jumlah rasio SDM Iptek persatuan 1 juta penduduk kita masih rendah. Ya, sekarang rata-rata masih sekitar 1.500-an. Padahal target kita sampai 5.000-an harusnya. Ya, jadi bagaimana kita berupaya mengakselerasi ya percepatan penambahan SDM Iptek ini ya di semua lini. Ya, kan begitu. Nah, bentuknya seperti apa Pak upaya untuk mengajak mereka? Nah, makanya salah satunya adalah bagaimana kita punya program yang namanya manajemen talenta nasional tadi, mandatori dari pemerintah kita, bagaimana BRIN bisa mengelola manajemen talenta tersebut dalam rangka untuk mengakselerasi kapasitas, kualitas dan kompetensi dari SDM Iptek ini untuk menjadi SDM unggul ke depannya menuju Indonesia Emas 2045. Gitu. Ya, nah, ada beberapa skema memang sudah kita siapkan di BRIN ya, terutama untuk bisa menarik mereka. Tentunya pertama adalah kemudahan mereka untuk melakukan kegiatan riset di Indonesia. Ya, kami membuka beberapa skema-skema untuk mereka bisa bekerja di Indonesia, ya, baik itu sebagai istilahnya adalah postdoktoral, ya, ataupun sebagai visiting researcher ataupun visiting professor di Indonesia, di BRIN terutama ataupun di perguruan tinggi kalau memang membutuhkan. Begitu. Yang dalam rangka untuk bisa memberdayakan mereka, yang paling penting adalah
bisa memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Itu yang paling penting. Ya, dengan memperkuat ekosistem ini, itu juga akan membangkitkan gairah ya teman-teman yang lainnya di Indonesia ini untuk sama-sama memperkuat ekosistem riset dan inovasi kita ya. Untuk bisa meningkatkan produktivitas. Tapi sejauh ini bagaimana Pak dari diaspora kita yang di sana itu bagaimana? Apakah mereka cukup antusias sebetulnya? Sangat antusias. Dan ini yang mereka tunggu sebenarnya. Nah, jadi artinya sejauh ini kan banyak yang bilang mungkin masalahnya adalah urusan insentif begitu ya Pak ya, atau ya penghargaan begitu dari dalam negeri sama luar negeri mungkin beda gitu. Tapi ternyata nggak melulu soal itu ya Pak ya? Tidak melulu soal itu. Oke, baik. Tidak melulu soal itu ya. Jadi banyak juga para diaspora ini bahkan mereka juga bisa bergabung sebagai ASN di BRIN. Beberapa sudah bergabung di dalam BRIN, gitu dan begitu. Ya. Nah, ini kan BRIN saat ini menjadi satu-satunya lembaga riset dan inovasi. Nah, semua SDM riset dan inovasi ini berada di bawah naungan BRIN, begitu ya Pak ya. Nah, ini seperti apa atau bagaimana BRIN bisa meramu agar SDM ini bisa melalui hasil riset mereka ini bisa langsung memberikan dampak yang memang langsung kena kepada masyarakat, begitu? Seperti apa Pak? Baik, di BRIN sendiri memang sudah ada beberapa skema ya, skema yang bisa memang digunakan untuk atau dimanfaatkan oleh semua pihak dalam rangka untuk bisa menghasilkan suatu hasil riset dan inovasi, ya, dan itu berupa bentuk-bentuk kegiatan ataupun bentuk-bentuk support ya, berupa kegiatan ataupun istilahnya adalah bantuan riset ya, bantuan grant riset segala macam, dan itu memang klasifikasinya banyak sekali, ya, ada pendanaan riset berupa pengujian produk inovasi pertanian dan kesehatan yang digunakan dalam rangka untuk bisa mengakselerasi produk-produk yang memang akan relatif dengan bidang pertanian maupun kesehatan, misalkan begitu. Tepat sasaran lah betul, ya. Betul, begitu. Baik. Ada juga pendanaan untuk perusahaan pemula berbasis riset, ya kan. Jadi teman-teman yang memang punya kemampuan dan punya kemauan untuk melakukan sebagai entrepreneur ya, atau sebagai startup yang berbasis riset, itu juga bisa apply pendanaan ke BRIN untuk bisa sebagai modal awal untuk bisa membangkitkan atau menumbuh tumbangkan perusahaan-perusahaan tersebut. Dan itu tentu akan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kan begitu. Jadi inilah salah satu upaya yang dilakukan dari BRIN agar memang hasil riset ini bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Baik, Pak Edi Giri, kita masih akan membahas terkait dengan hal ini dan pemirsa tetaplah bersama kami. 30 Minutes with Scientist akan kembali usai jeda. Ya, Anda kembali menyaksikan 30 Minutes with Scientist dan masih bersama saya Pak Edi Giri, PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN. Pak, ini masih seputar tema kita itu mencetak SDM unggul, riset dan teknologi begitu ya Pak ya. Pak, ini kita lihat bahwa memang pemerintah menugaskan BRIN ini menjadi koordinator manajemen talenta nasional di bidang penelitian dan inovasi tentunya. Mungkin bisa dijelaskan. Tadi mungkin ada sedikit ya penjelasan terkait dengan MTN ini. Ini bisa dijelaskan mungkin seperti apa program MTN ini, manajemen talenta ini, dan apakah ada skema khusus atau program khusus seperti apa Pak? Ya, jadi MTN ini adalah manajemen talenta nasional. Memang BRIN ditugaskan untuk bisa mengelola MTN ini khususnya di bidang riset dan inovasi. Ya, ada dua bidang lain, itu bidang seni dan budaya dan bidang olahraga. Jadi ada 3 bidang di situ. Nah, khusus yang di bidang riset dan inovasi, ya ini kita memang mempunyai sebuah skema MTN ini dalam rangka untuk bisa mengakselerasi, mendapatkan kualifikasi, kompetensi SDM Impact yang memang mumpuni untuk kita siapkan menjadi SDM unggul ke depannya. Nah, kami sudah membuat sebuah grand design ke depannya bagaimana caranya mengakselerasi tadi dari talenta-talenta muda, ya kan, kemudian menjadi talenta-talenta yang potensial, ya kita lakukan pembinaan dan akhirnya menjadi talenta-talenta unggul ke depannya. Kan begitu. Nah, tahapan inilah kita sudah siapkan grand design-nya dalam rangka untuk bisa mendapatkan di akhirnya mendapatkan talenta-talenta unggul ke depannya untuk mencapai Indonesia maju ke depannya. Itu sebenarnya prinsipnya. Nah, ini kan visinya sangat luar biasa begitu ya, menghasilkan talenta-talenta unggul ke depannya bahkan secara global begitu ya Pak ya. Nah, di tingkat global. Nah, ini lalu siapa saja yang bisa mendapatkan akses ini? Semua pihak. Ya, semua pihak. Terutama kalau memang dari talenta muda, tentu kita akan meng-capture katakanlah dari anak-anak atau milenial ya dari mulai dari SMP, SMA, mahasiswa ya, mulai kita mulai engage ya mereka dengan beberapa skema yang bisa untuk bisa meningkatkan minat mereka untuk menjadi periset ke depannya.
Kan begitu. Sesuai dengan minat mereka Betul, begitu ya Pak betul, ya? betul sekali. Oke, Betul, ya. mahasiswa, kemudian dari S1, kemudian kita bisa sekolahkan mereka menjadi S2, S3, bahkan postdoktoral ya di dalam luar negeri. Kemudian mereka kita bisa apa? Kita bisa hire mereka sebagai postdoktoral dan sebagainya, kan begitu. Nah, tentunya ketika mereka sudah mendapatkan atau pengalaman dan peningkatan kompetisi dan kapasitas mereka pun nggak mesti harus balik ke BRIN. Oh, ya. Mereka bisa ke masyarakat, entah ke perguruan tinggi ataupun bahkan ke industri. Yang penting mereka sudah punya kapasitas dan kompetensi yang memadai. Dan bisa bergerak secara Yang mandiri. bisa bergerak secara mandiri, betul, membangun negeri ini. Gitu. Jadi belum tentu mereka sudah disekolahkan oleh BRIN segala macam harus balik ke BRIN, tidak. Yang penting adalah membangun negeri. bangsa. Betul. Yes, betul. Mau di BRIN kah, mau di perguruan tinggi kah, atau maupun di industri, itu Artinya visi ini harus jelas tertanam gitu ya Betul, bagi mereka para peserta yang akan Ya, mengikuti. betul sekali. Nah, saat ini kan memang banyak ya inovasi-inovasi yang tumbuh begitu ya dari masyarakat dan juga melahirkan sebuah usaha baik yang skalanya UMKM atau mungkin ada juga yang dengan skala yang lebih besar begitu, Betul, industri yang lebih betul. besar begitu Pak. Nah, ini bagaimana seperti apa peran BRIN dalam hal ini Pak? Bagaimana BRIN melihat atau memandang hal ini Pak? Baik, sebenarnya di BRIN ini memang ada kedeputian bidang pemanfaatan riset inovasi. Dan di bawah kedeputian pemanfaatan riset inovasi tersebut ada dua direktorat yang sangat relatif. Ya. Pertama adalah Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Industri. Dan yang kedua adalah Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian Lembaga, Masyarakat, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jadi BRIN sendiri sudah menyiapkan ya organisasinya untuk bisa membantu bagaimana mengimplementasikan ya riset-riset dan inovasi tersebut ke dalam industri ataupun tadi ke masyarakat melalui UMKM ataupun lembaga-lembaga masyarakat yang lainnya sebenarnya gitu. Ya, jadi BRIN sudah menyiapkan organisasi itu dalam rangka tadi bisa menghilirkan ya hasil riset inovasi tadi ke dalam industri maupun ke dalam masyarakat secara langsung di sini. Jadi ada support juga dari BRIN begitu betul, ya Pak ya? Betul. Oke. Betul sekali. Baik. Nah, kita tahu nih sekarang, ini kan memang eranya anak muda gitu ya Pak ya. Ini eranya bagaimana generasi Z adalah generasi yang saat ini paling membawa perubahan begitu ya bagi bangsa Indonesia, bangsa ini. Nah, strategi dari BIN sendiri ini untuk menggait generasi muda agar bisa menyukai bidang riset dan inovasi. Ini kan kalau terkenal di kalangan anak muda nih, kalau mau jadi periset, tua di umur tua di riset nanti gitu ya. Kelamaan gitu, kusut gitu. Nah, ini bagaimana kalau dari BRIN sendiri upaya untuk mengajak anak muda, terutama generasi zilenial ini, generasi Z agar bisa tertarik. Memang ini menarik, Mas Rolando. Jadi karena gini, sebenarnya milenial kita itu ada sekitar 50 juta. Milenial kita, ya. Dan kita sudah lihat tahapannya untuk menjadi champion di level daerah, level provinsi, nasional, bahkan internasional itu lama-lama makin turun. Ya, jadi di level internasional kita cuma punya sekitar 250-an dari 50 juta. Ya, makanya apa? Mau nggak mau kita harus punya program-program untuk bisa tadi meng-capture setiap level champion level tadi untuk lebih banyak lagi terlibat, kan begitu ya. Sehingga nanti di ujungnya sebagai topnya tadi sebagai champion tingkat global itu juga semakin banyak. Ini kita harapkan. Nah, makanya BRIN juga sudah mengadakan beberapa kegiatan seperti yang dilakukan ya, seperti lomba karya ilmiah remaja, kemudian ada lagi National Young Inventor Award, ada lagi perkemahan ilmiah remaja dan sebagainya, dalam rangka untuk meng-capture talenta-talenta tadi untuk menjadi champion-champion. Memperbanyak champion-champion di sekitar levelnya dengan harapan nanti kita yang juara di level nasional akan kita tarik ke level global. Kan begitu, kita ikut lombakan ke level global. Sehingga mereka mempunyai challenge, mempunyai kesempatan untuk menjadi champion untuk tingkat global. Ini sudah lama dilakukan, Pak? Sudah, kalau untuk yang di DDP sudah, kemudian untuk yang di BRIN saat ini sudah dua kali ini, dua tahun ini, dan tahun lalu dan tahun ini, kan begitu. Wah, luar biasa. Ini kita harapkan tentunya banyak anak muda yang lebih tertarik dengan riset dan inovasi ini ya Pak ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di 30 Minutes with Scientist. Ya, Anda kembali menyaksikan 30 Minutes with Scientist. Ya,
Pak Edi Giri, ini kita tahu bahwa Indonesia menjadi tuan rumah ya perhelatan presidensi G20, dan dari seluruh anggota G20 ini hanya Indonesia dan Afrika Selatan yang mendapatkan bonus demografi, begitu ya. Kalau dari BRIN sendiri, ini seperti apa menangkap kesempatan ini, peluang ini untuk meningkatkan SDM riset dan inovasi ini, Pak? Baik, ya, saya kira mungkin momen presidensi G20 untuk Indonesia kita bisa maksimalkan dan kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya, termasuk untuk yang di BRIN, karena di BRIN juga punya kegiatan yang namanya Research and Innovation Gathering. Ya, jadi kita mempromosikan ya bagaimana riset ini juga bisa menjadi bagian dari kegiatan pembahasan atau working group di G20. Ya, khususnya adalah terkait dengan masalah biodiversity. Kedepannya begitu. Nah, karena apa? Karena kedepannya tentunya kebijakan ekonomi, kebijakan yang lainnya oleh suatu negara itu pasti akan harus berbasis kepada iptek. Kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa mendorong ya ke depan ini bahwa nanti kebijakan-kebijakan diambil itu harus berbasis kepada sains. Ya, jadi adalah atau iptek atau istilahnya kita sebut adalah science based policy. Science based policy. Kan begitu, itu yang paling penting. Nah, tentunya itu tersebut kita harus menguasai iptek itu sendiri. Kan begitu. Nah, untuk bisa menguasai iptek itu sendiri bagaimana caranya ya? Pertama kita harus menyiapkan SDM-nya. Kan begitu, ya kan? Selain SDM juga harus ada infrastruktur, ya, kemudian fasilitas dan juga ada pendanaan yang berikutnya begitu. Ya kan? Tapi paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan SDM, karena dengan SDM unggul kita akan bisa mempercepat atau mengakselerasi diri kita untuk mencapai Indonesia maju ke depannya. Itu. SDM, lalu tadi infrastruktur dan juga pendanaan tentunya ya. Baik. Ya. Ya. Dalam rangkaian presidensi G20 diketahui BRIN juga ini menggelar Youth Research and Innovation Fair. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan program ini seperti apa ini, Pak? Ya, balik lagi. Jadi ini suatu program untuk bisa mengcapture ya talenta-talenta muda yang memang mempunyai kemampuan dan kreativitas ya di bidang riset dan juga inovasi terutama. Remaja berarti ya, Pak? Ya, SMP, SMA begitu? Ya, betul sekali. Okay. Yang talent itu kan dalam kategori demikian, ya, untuk bisa kita capture dan tentunya mereka tadi kita didik menjadi sebuah champion-champion yang ada di level nasional misalkan begitu. Nah, setelah itu kita akan dorong mereka untuk bisa meningkatkan dirinya untuk kita bawa ke level-level yang lebih tinggi lagi ke level global, misalkan begitu. Dengan harapan tentunya kita tadi bisa meningkatkan jumlah champion-champion kita di level global ke depannya. Ini kan sudah jalan berarti, Pak ya? Sudah jalan. Itu antusiasmenya seperti apa? Respon dari luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Apalagi sekarang zamannya era digital. Ya kan? Lebih gampang ya promonya. Betul. Ya. Maka tadi juga sebenarnya ada yang paling menarik adalah selain kita menciptakan talenta riset dan inovasi, ke depan juga kita harus menciptakan namanya talenta digital. Talenta digital seperti apa, Pak? Betul. Jadi yang menguasai teknologi dari komunikasi, kemudian teknologi komputer dan sebagainya. Karena apa? Ke depan semua akan berbasis kepada digital. Dan penguasaan inilah harus kita kuasai ke depannya. Jadi jangan dibayangkan dulu riset dan inovasi hanya di lab, ya kan, ngutak-ngutik gelas kimia segala macam. Tidak. Ke depan sudah harus bisa ngutak-ngutik yang namanya tadi digital, komputasi dan sebagainya itu. Dan lebih menarik perhatian anak muda begitu ya. Betul. Ya, kesan mumet itu udah. Ya, jadi sekarang nge-lab lagi segala macam, tidak lagi pakai gas kimia segala macam, udah pakai teknologi itu sebenarnya. Baik. Segala macam di situ. Ini luar biasa. Tapi kalau melihat responnya ini kan memang luar biasa begitu ya. Dari daerah-daerah, apakah ini seperti apa, Pak? Apakah hanya khusus di Indonesia saja atau? Pesertanya memang dari seluruh Indonesia, tapi juga kami mengundang dari negara-negara ASEAN dan juga dari beberapa dari negara luar ASEAN seperti India. Mereka terlibat di dalam kegiatan Inari ini. Salah satunya adalah untuk menunjukkan bagaimana hasil karya inovatif mereka. Terutama dari anak-anak muda. Tadi kalau kita ngobrol di off air tadi, Pak, itu kayaknya ini banyak antusiasmenya juga ini datang dari teman-teman kita atau adik-adik kita di daerah begitu ya, Pak ya? Pasti, ya. Luar betul biasa sekali. Itu cukup banyak juga ya. Cukup banyak. Ikutan di sini, Pak ya. Betul sekali. Oke. Baik. Nah, selanjutnya ini kalau dari Anda sendiri, Pak, seperti apa sih harapan dari BRIN ini agar SDM Indonesia tidak hanya unggul dari sisi kuantitas saja ini, Pak, tapi juga memang benar-benar berkualitas khususnya di bidang riset dan inovasi, Pak? Ya,
Kita memang punya slogan ya, bangun bangsanya, bangun manusianya. Bangun bangsanya, Ya, bangun manusianya. Jadi memang faktor manusia itu memang faktor yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, ya kan? Dan dia sangat dominan untuk itu. Nah, tapi jangan lupa bahwa sebenarnya itu tidak cukup. Ya, perlu juga kita harus bangun yang namanya infrastrukturnya. Ya, kemudian juga yang paling penting adalah budaya atau culture-nya. Ini kita harus kita bangun. Culture riset, culture ilmiah, budaya ilmiah juga harus kita bangun ke depannya, kan begitu. Nah, tentunya ini akan menjadi PR buat kita bahwa itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kan begitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita masih punya waktu untuk 20-25 tahun ke depan, ya, membangun generasi muda kita untuk kita siapkan menjadi leader-leader di masa depan, menjadi SDM-SDM unggul ke depannya begitu. Karena investasi SDM itu panjang sekali yang waktunya. Itu Mas. Baik, ini luar biasa. Tapi kalau terkait dengan Inari Expo tadi, itu seperti apa Pak? Jadi ini akan merupakan sebuah event yang sangat besar bagi BRIN ya, untuk menunjukkan bagaimana capaian-capaian riset dan inovasi yang sudah dihasilkan oleh anak bangsa, terutama. Untuk itu kami sangat berharap mengajak seluruh masyarakat untuk hadir ya, menghadiri Inari ini, Riset dan Inovasi Expo ya, akan diselenggarakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober ya, di ICC atau KST Soekarno BRIN di Cibinong. Demikian, Mas. Ya, tentunya kita berharap bahwa event ini bisa berjalan dengan berhasil Mas, gitu ya, sehingga memang bisa mencetak generasi-generasi berikutnya yang sangat mumpuni, berkualitas dalam riset dan juga inovasi untuk tentunya Indonesia yang lebih besar, untuk Indonesia yang lebih tangguh ke depannya, lebih maju. Baik, terima kasih Pak Edi Giri sudah bergabung bersama kami di 30 Minutes with Scientist. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Scientist hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Rolando Sambuaga undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam sehat. Dipersembahkan oleh